Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti dari UPPJJ Kota Batam. Pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, diskusi sesi ke-8 ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang persamaan dan perbedaan sistem pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Secara umum, sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki sejumlah persamaan, terutama dalam struktur jenjang pendidikan dasar dan tujuan pendidikan pada abad ke-21. Namun, implementasinya berbeda tergantung pada kebijakan nasional, kondisi sosial budaya, dan kesiapan infrastruktur. Persamaan yang saya amati dari pengalaman saya mengajar di Sekolah Globe Nasional Plus di Kota Batam yaitu yang pertama, jenjang pendidikan dasar umumnya 6 tahun atau bisa kita sebut primary education seperti yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura maupun Filipina. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kompetensi abad ke-21. Negara-negara ASEAN kini mulai menerapkan pembelajaran aktif, critical thinking, dan teknologi informasi di pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga yaitu globalisasi kurikulum. Seperti di sekolah saya, kami sudah menerapkan kurikulum nasional dari Kemendikbud dan juga mengadopsi Cambridge Curriculum. Hal serupa dilakukan oleh banyak sekolah swasta atau sekolah nasional plus maupun internasional di kawasan ASEAN. Kemudian adapun perbedaan yang menonjol yaitu yang pertama, Singapura dan Malaysia sudah jauh lebih sistematis dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi yang berbasis data. Kemudian yang kedua, pengelolaan sekolah di Singapura sangat desentralistik namun berbasis akuntabilitas yang tinggi. Sedangkan di Indonesia masih banyak sekolah yang menerapkan manajemen birokratik. Karena di Kota Batam ini sangat dekat atau berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, pengaruh sosial budaya dan ekspektasi orang tua terhadap kualitas pendidikan cukup tinggi. Ini mendorong sekolah kami untuk berinovasi dalam manajemen dan strategi pembelajaran. Berikutnya saya akan menganalisis artikel pada diskusi ke-8 ini. Artikel pengayaan sesi 8 yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN yang ditulis oleh Nurholis. Hal-hal penting yang saya lihat dalam artikel ini yang pertama yaitu tentang era MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurut sistem pendidikan, untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing secara regional dan juga global. Kemudian yang kedua, pendidikan dasar memegang peran yang sentral sebagai pondasi pembentukan karakter dan kompetensi global. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap pembelajaran normatif dan hafalan di Indonesia menjadi perhatian penting. Pembelajaran harus berubah menjadi lebih eksploratif, integratif, dan juga kontekstual. Kemudian yang keempat, manajemen pendidikan harus berubah dari birokratik menjadi kolaboratif dan partisipatif sesuai dengan model Post-Bureaucratic Organization yang ditulis oleh Handi pada tahun 1993. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum dan visi pendidikan harus selaras dengan kebutuhan global, mengacu pada prinsip UNESCO, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Kemudian sebagai guru, saya merasakan urgensi ini. Anak-anak kami di Batam mayoritas sudah melek dengan teknologi dan juga terekspos budaya luar, sehingga metode mengajar yang monoton sudah tidak efektif lagi. Artikel ini menguatkan gagasan bahwa redefinisi kurikulum, model pembelajaran, dan manajemen sekolah mutlak harus dilakukan. Jadi sudah tidak bisa lagi kita mengajar dengan biasa-biasa saja atau hanya menyuruh anak untuk menghafal, tetapi kita juga harus menuntun mengarahkan anak bagaimana melihat dunia yang semakin maju ini. Selanjutnya kita akan membedah tentang sebuah video yang berjudul Introduction to ASEAN Education yang akan kita kaitkan dengan modul
BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Yang saya tangkap ada beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, ASEAN berupaya menyatukan visi pendidikan melalui ASEAN Curriculum Sourcebook. Kemudian yang kedua, ada dorongan kuat untuk memperkuat pendidikan karakter, toleransi budaya, dan pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu negara-negara anggota diminta saling berbagi praktik baik dalam pengelolaan pendidikan dasar. Nah, hal-hal yang dibahas dalam video itu ada kaitannya pada modul kita. Yang pertama yaitu pada modul membahas pentingnya studi komparatif untuk mengambil pembelajaran dari sistem pendidikan di negara lain. Kemudian yang kedua, video menekankan perlunya peningkatan kompetensi global, kerjasama multilateral, dan juga adopsi nilai-nilai universal seperti inklusivitas dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, baik dari video maupun dari modul sepakat bahwa perbandingan tidak hanya untuk menilai tetapi untuk meningkatkan sistem pendidikan itu sendiri. Di sekolah kami, di Sekolah Globe Nasional Plus Batam ini, integrasi nilai-nilai global dalam pembelajaran sudah diterapkan, misalkan melalui tema SDG atau Sustainable Development Goals dan kegiatan lintas budaya yang selaras dengan Learning to Live Together. Namun, tantangan tetap saja ada pada penyesuaian manajemen sekolah dan pelatihan guru agar bisa selaras dengan praktik baik di negara ASEAN. Adapun referensi artikel atau jurnal yang saya gunakan dalam membahas diskusi pada sesi ke-8 ini, yang pertama oleh Jalal F. dan Mustari pada tahun 2021 berjudul Comparative Study of ASEAN Basic Education System Lesson for Indonesia, diterbitkan oleh Journal of Education Reform. Kemudian yang kedua, Yusuf N. dan Kaur pada tahun 2022 dengan judul Rethinking Curriculum for 21st Century Learners in ASEAN, Asia Pacific Journal of Education and Development yang menerbitkan. Kemudian yang ketiga yaitu Wijaya H. dan Effendi pada tahun 2023 dengan judul Pendidikan Dasar di Era MEE, Strategi Inovasi Pembelajaran, diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan Nusantara. Demikian pembahasan pada diskusi sesi ke-8 ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.